itu agenda pokok kami. Jadi insya Allah tentang waktunya yang jelas kemarin sudah kami sampaikan kepada Bupati dan jajarannya, disaksikan oleh Pak Anas yang selalu mendampingi kami. Jadi agenda untuk mendatangkan Kiai Madudin di Banyuwangi dan Kiai Abbas Buntet itu sudah kita sampaikan. Lah momennya insya Allah ini kan rapat dulu, kemarin kan cuma jadi ada usulan, jadi kita gunakan untuk momen pelantikan kolektif bersama jajaran pengurus PWI dan Laskar Sakina se-Kabupaten Banyuwangi 25 kecamatan. Soal tempat dan waktunya perlu kita diskusikan. Kita belum rapat, rencananya rapat besok. Di mana, kapan itu besok, kan bukan keputusan pribadi saya. Saya ini dalam hal ini selaku apa ya, istilah itu selaku pimpinan, tapi pimpinan bukan pimpinan yang otoriter, tidak. Ini karena organisasi yang kolektif. Jadi keputusan yang saya buat, kami buat adalah keputusan organisasi secara kolektif. Di tempat, kapan, yang jelas kita upayakan kalau enggak di bulan Januari ini, selambat-lamanya bulan Februari. Jakarta, Banten belum kita hubungi, siap atau belum, ini kan ada butuh proses. Itu. Oke, terima kasih Ki Ageng. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku sudah mendengar sendiri, tetapi yang pasti ada rencana untuk menghadirkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan Kiai Abbas, ya Kiai Abbas Buntet ya ke Banyuwangi. Berikutnya, Ki Ageng, kami ingin menanyakan tentang tadi disinggung masalah Masjid Agung Baitur Rahman. Nah, kira-kira kapan dan apakah sudah dibentuk tim untuk negosiasi, katakanlah dalam tanda petik, merebut Masjid Baitur Rahman yang saat ini masih di dalam tanda petik dikuasai oknum Habib Pak Alawi. Monggo Ki Ageng. Jadi terima kasih. Itu agenda keinginan kami yang kita sampaikan dalam negosiasi. Itu agenda yang kedua dan paling pokok. Jadi itu kemarin sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi bahwa agenda untuk mengambil alih kekuasaan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi dari tangan yayasan yang dikuasai oleh kelompok Pak Alawi, sudah kami sampaikan. Nah, soal teknis kami menawarkan apakah kami PWI yang akan merebut, karena itu menjadi tujuan kami dibentuknya PWI ini. Nah, tapi menurut pemerintah daerah kemarin itu lengkap, ada asisten pemerintahan, ada sekda, ada kesra, ada macam-macam dah, termasuk bupati didampingi oleh suaminya Pak Abdul Aswan Anas. Jadi beliau itu sampai tadi malam itu membentuk tim. Jadi kami PWI juga dilibatkan. Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah juga akan punya pertimbangan-pertimbangan yang luas. Kami tidak akan intervensi, cuma kami minta kapan dilakukan. Kalau enggak, kami yang melakukan. Kalau kami melakukan, mesti akan terjadi benturan. Sebagai penanggung jawab wilayah, bupati harus bertanggung jawab. Kalau kami itu sudah siap untuk mengambil alih, karena masjid itu kami sudah mempelajari sejarah. Kebetulan saya dan beberapa teman petinggi di Perjuangan Nasional itu masih silsilah sama. Jadi masih ada kaitannya dengan dulu yang menghibahkan tanah untuk masjid jamek dan untuk takom kuburan para bupati-bupati dan senopati Banyuwangi itu adalah yang Mas Alit, bupati terakhir Belambangan, adipati terakhir Belambangan, dan bupati pertama Belambangan. Itu masih leluhur kami. Dan kami sudah kondisikan keluarga besar, sudah kami sampaikan bahwa kita nanti kalau pemerintah itu ambigu, tidak segera mengambil alih sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, terpaksa kami yang akan melakukan eksekusi untuk mengambil alih. Dan perlu diketahui
bahwa yayasan ini dulu, masjid itu kan terjadi beberapa kali pergantian yayasan dan bangunan. Nah, setahu saya pada tahun 1970-an, antara 1969 sampai 1973 itu terjadi renovasi pembangunan. Ini ya kalau nggak salah sudah yang ketiga kali tahun 70-an itu. Waktu itu Bupati Banyuwangi itu Bapak Joko Supaslamet, dibangun bagus, sudah memenuhi desain pada waktu tahun 70-an itu, dan masjid itu namanya dirubah oleh kesepakatan yang diperakasai oleh Bupati Banyuwangi Bapak Joko Supaslamet, yang awal itu Masjid Jami Banyuwangi menjadi Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Dan waktu itu juga dibentuk yayasan. Yayasannya ya yang ngatur ya bupati, memang itu miliknya pemerintah daerah. Ada yayasan waktu itu kan belum ada undang-undang tentang masalah perkumpulan dan yayasan. Hanya waktu itu yayasan yang dibentuk untuk mengelola Masjid Agung Baitur Rahman itu tahun 1970-an sekian itu hanya didaftarkan dulu, mekanisme seperti itu, mekanismenya hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Setelah itulah ada perjalanan ditumpangi politik. Jadi yayasan sudah ada, begitu terbentuk undang-undang tentang yang mengatur tentang yayasan yang modern itu, dibentuklah yayasan baru, ya kan? Sehingga mestinya yayasan kan menindaklanjuti yayasan yang sudah ada. Ini tidak, buat yayasan sendiri, pengurus sendiri, tidak ada kaitannya dengan yayasan masa lalu. Padahal dulu awalnya yayasan yang lama itu ada pimpinan DPR, ada pejabat-pejabat pemerintahan waktu itu mestinya yayasan yang baru itu menindaklanjuti, sebagai konsideran itu menindaklanjuti, daripada mengingat undang-undang ini itu enggak dilepas, jadi dia buat sendiri. Habis itu ada konflik kepentingan politik, buat lagi sekarang ini baru. Nah, yang terbaru ini itu yayasan yang terbaru itu, jadi pejabatnya itu semuanya itu ex officio, kurang lebih pembinanya Rois Surya PCNO Banyuwangi, ex officio. Terus juga ada jajaran pengurus PCNO. Lah hari ini PCNO kan sudah habis masa baktinya. Ini sebetulnya momen yang bagus bagi pemerintah daerah untuk menata ulang, mengambil alih keberadaan daripada Masjid Agung Baitur Rahman, daripada sekarang dikuasai oleh kelompok Ba'alawi. Saya tekankan kemarin dengan teman-teman, ini momentum, ambil aja, dipanggil yang tanda tangan pendirian. Dulu kan pejabat PCNO, dan sekarang mereka sudah tidak jadi pejabat lagi, dan juga pejabat-pejabat lainnya diambil alih oleh pemerintah daerah, ditoto silakan sudah. Yang penting mau ini Masjid Agung miliknya Banyuwangi, ditoto pemerintah yang harus turun. Siapa-siapa yang dimasukkan jadi pengurus yayasannya, ketakmiran dan marbotnya itu urusan pemerintah daerah. Kan ada bagian kesmas, ya tentunya harus duduk bersama. Itu kemarin kita bersamakan dan insya Allah akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Itulah tujuan kami berjuang ini. Hal-hal lain tentunya nanti akan kita kondisikan di kemudian hari. Jadi 2 poin pokok PWI akan difasilitasi, kehadiran Kiai Maduddin dan Kiai Abbas ke Banyuwangi akan difasilitasi dan dibantu dibiayai oleh dana dari pemerintah daerah, entah itu dana APBD atau urusan, bukan urusan kami. Yang jelas di hadapan kami bersama, Bupati dan jajarannya disaksikan Pak Abdullah Aswaranas janji akan memfasilitasi dan memberikan pendanaan terhadap event yang akan dilakukan oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilah di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang kedua, masalah pengambil alihan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, itu yang pokok. Terima kasih Ki Ageng Bumisroyo.